Yoho, hello guysku, dimana saja kalian berada. Selamat datang di channel nonton film spoiler, channel yang berisi konten seputar film-film terbaik dari seluruh dunia yang saya bawakan sendiri tentunya. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Lupus Stephen Maradona, dimana ketika saya lahir, bapak saya yang sangat menggemari legenda pesepak bola Argentina. Pria pendek yang dijuluki si tangan Tuhan, Diego Maradona, Yoman. Oke. Karena saking terobsesinya, bapak saya sampai menamai anaknya Maradona. Tapi apa mau dikata ketika nasib sudah berbicara lain. Lingkungan tempat saya dibesarkan adalah dari perkampungan yang penduduknya suku Sunda asli guysku. Suku Sunda yang notabene-nya menyukai singkatan ketika menyebutkan nama dari sesuatu. Contohnya seperti tunggu yang artinya antosan dan sebentar yang artinya sakedap. Tapi jika tunggu sebentar, orang Sunda menyebutnya keheula. Hukum seperti itu berlaku juga kepada penyebutan nama orang. Contohnya seperti nama saya sendiri, Lupus Stephen Maradona, alih-alih dipanggil Maradona seperti harapan Bapak. Orang-orang di kampung saya malah memanggil saya dengan sebutan Endon. Walaupun awalnya saya cukup kesal dengan panggilan itu, tapi apa mau dikata, karena nasi tidak hanya bisa diolah menjadi bubur saja guysku. Jadi lama-kelamaan saya mulai nyaman dengan panggilan Endon sampai usia saya yang sekarang yang sudah dipanggil Mang Endon. Jadi saya infokan kepada guysku sekalian di mana saja berada. Pada video Mang Endon yang pertama ini, Mang Endon ingin menceritakan tentang alur cerita film Hollywood yang dibintangi oleh artis-artis papan atas seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Arnold, sampai pemain Smackdown yang ultimate-nya nyeruduk. Siapa lagi kalau bukan si gondrong Steve Austin. Film yang mendapat rating 6,4 dalam situs IMDb ini disutradarai sekaligus dibintangi oleh Sylvester Stallone sendiri guys. Film yang sudah pasti top markotop mengingat modal yang dihabiskan dalam pembuatannya mencapai 82 juta dolar. Dengan label Lionsgate, film bergenre aksi, trailer, dan seni bela diri, inilah dia The Expendables. Scene di awal film memperlihatkan kita kepada sebuah kapal yang terapung di sebuah teluk di Somalia. Di dalam kapal tersebut terdapat beberapa orang tawanan asal Amerika yang telah siap dieksekusi oleh para bajak laut Somalia. Namun tanpa mereka sadari, agen khusus Amerika juga telah bersiap di atas gedung, mengarahkan bidikan senjatanya ke arah ketua dari bajak laut tersebut. Ketika mereka berusaha untuk bernegosiasi perihal pertukaran sandera dan uang tebusan sebesar 3 juta dolar, ketua bajak laut malah meminta 5 juta dolar. Akhirnya kesepakatan pun batal. Salah satu dari tim khusus Amerika yang sangat emosional, yaitu Gunnar Jensen, memberikan tembakan peringatan kepada ketua bajak laut. Yang baru mulai udah ngeri gini guys. Karena ulah Gunnar tadi, baku tembak pun akhirnya tidak bisa dihindari. Ketika kedua kubu saling berhadapan-hadapan, ternyata beberapa bajak laut yang tersisa sudah siap untuk membunuh para tawanan. Mereka ngoceh-ngoceh dan minta uang sambil ngancam akan membunuh para tawanan. Karena yang mereka tahu, jika para tawanan mati, maka misi tim khusus Amerika pun gagal. Namun alih-alih takut, Barney Ross dan Lee Christmas malah harewosan sambil saling merasa siapa yang lebih cepat di antara mereka. Perlu diketahui guysku, kalau Barney adalah seorang penembak tercepat dan Lee adalah pelempar pisau tercepat dalam tim tersebut. Barney merasa kalau peluru pasti lebih cepat daripada pisau dan akhirnya tidak sampai 3 detik, para bajak laut pun jatuh dan misi mereka dinyatakan sukses. Namun ternyata masalahnya justru datang dari tim sendiri. Gunnar Jensen kembali berulah. Kali ini dia berencana untuk menggantung salah satu dari bajak laut yang masih hidup. Namun Ross melarangnya, karena menurut Ross bukan begitu cara mereka bekerja. Gunnar tidak menghiraukan teguran Ross, meski Ross adalah pemimpin dari tim tersebut. Lalu Yin yang mencoba menggagalkan usaha Gunnar dengan cara memukulnya atas perintah Ross. Namun Yin bukan lawan sepadan bagi Gunnar, terbukti dengan Gunnar yang hampir berhasil membunuhnya. Namun Ross melerai perkelahian mereka dengan cara menodongkan pistol ke kepala Gunnar.
Singkat cerita, mereka pun pulang menggunakan pesawat. Di dalam pesawat, Barney, Ross, dan Lee berdiskusi membicarakan Gunner. Barney berencana akan mengeluarkan Gunner dari tim karena akhir-akhir ini Gunner sering bertingkah konyol. Keesokan malamnya, Lee Christmas mengunjungi rumah pacarnya yang bernama Leslie sambil membawakan oleh-oleh berupa satu botol anggur dan sebuah cincin 24 kilo yang baru saja ia beli sepulang dari misi, guys. Namun ternyata Leslie sedang melakukan ronda malam bersama selingkuhannya. Meski Lee dan Leslie yang sudah menjalin hubungan selama 1,5 tahun, namun karena merasa dikhianati, Lee Christmas langsung pergi meninggalkan Leslie dan menyudahi hubungan mereka. Lalu Christmas mendatangi tempat pembuatan tato milik sahabatnya Tool, yang ternyata di sana juga ada Ross yang sedang menambah koleksi tato di punggungnya. Mengetahui kondisi sahabatnya yang sedang tidak baik-baik saja, Tool dan Barney berusaha untuk menghibur dengan cara melakukan aktivitas kesukaan Lee, yaitu bertanding lempar pisau. Namun karena pikiran Lee yang sedang kacau, dia menjadi tidak fokus, terbukti dari lemparannya yang jauh meleset dari target. Lalu scene berpindah kepada sebuah pulau kecil bernama Villaina. Pulau itu dikuasai oleh seorang jenderal bernama Garza. Pada malam itu, Jenderal Garza sedang melakukan eksekusi terhadap 3 orang pengkhianat. Ketika Jenderal Garza siap menarik pelatuknya, tiba-tiba dari belakangnya ada orang yang terlebih dahulu menembak para pengkhianat itu. Ternyata itu adalah James Monroe, seorang kaya raya dari Amerika yang sudah lama bekerja sama dengan Garza, menjual narkoba dan sekaligus tengah berencana untuk membangun perkebunan ganja di pulau ini. Setelah selesai dengan obrolan mereka, Jenderal Garza menyelesaikan pekerjaannya. Di tempat lain, Ross dan rivalnya Trent Mauser mengunjungi agen CIA yaitu Mr. Church untuk menyelesaikan sebuah misi. Trent yang sebelumnya lebih tahu dan paham dengan misi ini malah memberikan misi tersebut kepada Ross untuk menyelesaikannya. Mr. Truth menjelaskan tentang misi tersebut, yaitu untuk membunuh Jenderal Garza. Namun Ross tidak semudah itu menerima misinya, karena jika Trent saja melewatkannya, berarti misi ini adalah misi yang sulit. Lalu Ross memutuskan untuk terbang terlebih dahulu ke Pulau Villaina ditemani oleh rekan terbaiknya, Christmas. Keberangkatan Ross bertujuan untuk menggali informasi tentang misinya. Nantinya di Pulau Villaina, Ross beserta Lee akan bertemu kontak mereka, seorang mata-mata wanita bernama Sandra. Namun sebelumnya, Ross harus terlebih dahulu melewati pemeriksaan dari polisi pulau. Ross yang menyamar sebagai pekerja konservasi hutan akhirnya mendapatkan izin dari polisi pulau, guys. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, Ross beserta Lee langsung menelusuri pulau dan menemukan kekacauan di jalan raya. Namun secara tidak sengaja, Ross melihat seorang mantan perwira CIA yaitu James Monroe yang ternyata dia mengenalnya. Dari situlah Ross sadar membunuh Jenderal Garza hanya sebuah pengalihan. Misi yang sesungguhnya adalah menangkap James Monroe dan menyerahkannya kepada Mr. Truth. Lalu di dalam sebuah motel, akhirnya Ross bertemu dengan Sandra. Ross meminta Sandra untuk mengantarnya ke markas Jenderal Garza. Di tengah perjalanan, Christmas meminta diturunkan untuk melakukan pengintaian dengan caranya sendiri. Setelah sampai di lokasi yang nantinya akan dijadikan titik akses penyergapan, Ross malah disergap oleh para tentara Jenderal Garza. Christmas yang memang sedari tadi mengawasi dari dalam hutan dengan sigap membantu Ross dan perkelahian epik pun terjadi. Setelah semua tentara berhasil dilumpuhkan, Ross, Christmas, dan Sandra segera melarikan diri menuju pelabuhan. Tentara Jenderal Garza bersama dengan Monroe langsung mengejar mereka. Ketika hendak memasuki pesawat, Sandra menolak untuk ikut, guys, dan segera kembali menuju mobilnya. Christmas sesegera mungkin menghidupkan pesawat amfibi dan di waktu bersamaan, satu kompi tentara beserta James Monroe sampai di pelabuhan. Ross yang sedang mengejar pesawat langsung ditembaki oleh para tentara. Dan mereka akhirnya bisa lolos dari serbuan para tentara. Namun bukannya segera pergi, Ross malah memutar balik pesawatnya. Datang dari arah belakang tentara, menyiram mereka dengan cairan bensin dan meledakkan mereka semua.
Karena kejadian yang hampir saja menghilangkan nyawanya, Munro langsung memerintahkan Jenderal Garza untuk mencari Sandra dan menanyakan siapa sebenarnya yang menyuruhnya melakukan tugas menjadi seorang mata-mata. Namun ternyata Sandra ini adalah anak dari Jenderal Garza, guys. Jenderal Garza yang memiliki sifat seorang penjahat namun sayang terhadap keluarga tentu saja tidak setuju. Dengan tatapan kesal, Jenderal Garza seperti sudah memiliki rencana sendiri dalam otaknya. Ketika Jenderal Garza meninggalkan ruangan, tiba-tiba kita dikejutkan dengan kehadiran seorang pembunuh bayaran yang mukanya seperti tidak asing lagi, guys. Benar sekali, dia adalah Gunnar Jensen. Karena Gunnar yang sebelumnya merasa kecewa dengan keputusan Ross yang telah menendang dia dari tim, Gunnar Jensen menawarkan diri menjadi seorang pembunuh bayaran. Munro tentu saja menjadi sangat senang. Dengan imbalan $100.000, Munro langsung mengutus Gunnar untuk membunuh Barney Ross. Sepulang dari Pilena, Christmas yang gagal move on kembali mendatangi rumah Leslie. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati Leslie yang telah mendapat perilaku KDRT dari mantan kekasihnya. Tanpa pikir panjang, Christmas yang masih memiliki rasa cinta kepada Leslie langsung menanyakan di mana keberadaan mantan pacarnya itu. Lalu Leslie mengantarkan Christmas menuju tempat di mana ia biasa didribble oleh mantan pacarnya. Oh, maksudnya bola basket, dribble bola basket. Soalnya mantan pacarnya Leslie ini hobi main basket gitu, guys. Dan tanpa pikir panjang, Christmas langsung mengajarkan mereka tentang cara bermain basket yang baik dan benar, guys ya. Pada malam harinya, Jenderal Garza beserta para prajurit untuk menemukan Sandra dan menyembunyikannya sebelum Munro bisa menemukan Sandra. Namun ternyata Munro yang spesialis dalam urusan culik-menculik cewek berhasil menemukan Sandra terlebih dahulu. Dan tanpa berlama-lama, Munro langsung menginterogasi Sandra, menanyakan apa yang dilakukan tim Amerika di pulau ini dan apa misi sesungguhnya dari mereka. Sementara itu, Barney Ross yang mengetahui bahwa misi ini adalah misi yang sulit dan menurutnya misi ini hanyalah masalah pribadi antara Church dan Munro. Jadi Barney memutuskan untuk melanjutkan misinya seorang diri saja. Barney langsung pergi menuju hanggar untuk mengambil pesawatnya. Namun Yin yang memaksa untuk ikut dengan Barney sembari berkata, ketika mereka berdua berhenti di tengah jalan, tiba-tiba sekelompok orang menembaki mobil mereka dan aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Aksi kejar-kejaran tersebut berakhir di dalam sebuah gudang dan hanya menyisakan satu mobil pengejar. Ternyata dari dalam mobil tersebut keluarlah Gunnar. Lalu Yin langsung menghajar Gunnar dan perkelahian ini menjadi perkelahian Yin dan Gunnar yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya mereka sempat berkelahi ketika mereka berdua masih menjadi tim. Namun kali ini mereka berkelahi sebagai musuh dan jelas momen ini adalah kesempatan bagi mereka berdua untuk saling membunuh. Namun lagi-lagi Yin bukan lawan sepadan bagi Gunnar yang seorang veteran tentara. Ketika Yin hampir saja dilempar dan dijatuhkan kepada sebuah besi runcing, Barney yang memegang senjata langsung menembak Gunnar. Gunnar yang sedang sekarat mengatakan dan memberi informasi tambahan tentang Munro dan kelompoknya. Sesampainya di hanggar, ternyata Christmas sudah mengumpulkan teman-temannya yang lain. Mereka telah siap di dalam pesawat dan mengatakan, lalu mereka semua berangkat ke Pulau Pilena. Sementara itu, Munro yang juga telah mengetahui bahwa musuh mereka adalah tim khusus dari Amerika, segera membentuk pasukan khusus baret merah. Barney CS yang telah sampai di lokasi langsung menyebar dan memasang bahan peledak pada setiap sudut gedung. Dengan tujuan untuk meledakkan gedung beserta ribuan kilo narkoba yang ada di dalam gedung tersebut.
Setelah semua bahan peledak terpasang, Barney meminta waktu 10 menit untuk mencari dan membebaskan Sandra. Setelah berhasil menemukan Sandra, Barney segera berlari keluar gedung. Namun mereka berdua dihadang oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Payne dan berhasil tertangkap. Sandra langsung dibawa kepada Jenderal Garza dan Barney dipukuli oleh Payne. Namun Yin dan Christmas datang membantu dan pertarungan epik pun terjadi kembali. Karena situasi semakin runyam, Payne memutuskan untuk memanggil helikopter dan segera menemui Munro untuk melarikan diri. Namun ketegangan muncul ketika Jenderal Garza mengembalikan semua uang pemberian Munro. Bahkan Munro hampir saja ditusuk menggunakan samurai Chiomas buatan pabrik Shibunhai oleh Garza. Namun Sandra melarangnya. Scene berpindah kepada Barney beserta tim yang terjebak di depan pintu keluar. Mereka terkepung oleh ratusan tentara Jenderal Garza. Melihat Barney CS yang sudah terpojok, Jenderal Garza keluar dan memberikan pidato kematian. Namun tiba-tiba, melihat jenderal mereka terjatuh, ratusan pasukan Jenderal Garza menembaki Barney beserta kawan-kawan. Dalam situasi terjepit, akhirnya Barney menekan pemicu bahan peledak dan meledakkan gedung. Munro yang berhasil selamat segera melarikan diri menuju helikopter yang dibantu oleh Payne. Namun Caesar menghadang Payne dan pertarungan antara kedua mantan pegulat pun terjadi. Caesar berhasil mengalahkan Payne dan melemparnya ke dalam kobaran api. Helikopter milik Munro diledakkan oleh Barney dan secara terpaksa Munro harus berlari sembari membawa Sandra. Ketika Munro terdesak, Munro mengancam akan menembak Sandra. Namun Sandra berhasil melepaskan diri dengan memanfaatkan kelengahan Munro. Dan tembakan cepat dari Barney dan lemparan golok cepat dari Christmas menghujang Munro dan ya akhirnya Munro pun jatuh. Setelah misi selesai, pelukan perpisahan antara Barney dan Sandra pun terjadi. Film diakhiri di dalam sebuah tempat pembuatan tato milik Tool. Di sana diperlihatkan kepada Gunnar Jensen yang berhasil selamat dari peluru yang menembus tubuhnya. Akhirnya Gunnar bisa berdamai dengan Yin dan sekaligus membuat Gunnar kembali kepada tim. Pertandingan melempar pisau antara Tool melawan Christmas kembali dimulai. Namun kali ini Christmas yang sudah CLBK sama Lacey dan sedang dalam kondisi on fire melakukan aksi melempar pisau dengan gaya yang berbeda. Ia melemparkan pisaunya dari jarak yang sangat jauh, bahkan sampai keluar dari toko, dan film pun tamat. Oke guysku sekalian, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Tetap dukung channel Mang Endon dengan memberikan like, komen, dan tentu saja subscribe. Jika ada requestan film yang ingin Mang Endon review, silakan tulis pada kolom komentar ya guysku. Sampai bertemu pada video spoiler film selanjutnya, dan saatnya Mang Endon mengucapkan see you next time.